Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Sulawesi Selatan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Dari studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas. Baik adik-adik, kembali lagi bersama saya, Kanisma, yang akan membahas materi terkait infografik toko. Nah, saya rasa kata infografik ini sudah tidak asing lagi ya terdengar di telinga adik-adik. Nah, infografik sendiri terbagi menjadi atau terdiri dari dua kata. Nah, ada kata info, dari kata informasi yang bermakna menginformasikan atau memberitahukan. Dan yang kedua ada kata grafik, yang bermakna bentuk atau visualisasi atau grafis ya adik-adik. Nah, untuk lengkapnya mari kita bahas satu persatu. Oke. Nah, untuk pengertiannya, infografik merupakan perwujudan dari sebuah informasi, data, dan pengetahuan yang sebelumnya terlihat rumit, kemudian dikemas ke dalam sajian yang lebih mudah dipahami ya, atau lebih mudah dibaca misalnya. Jadi, infografik tokoh adalah perwujudan informasi seorang tokoh. Nah, misalnya tokoh sastrawan, boleh. Jadi, infografik tokoh ini bisa berupa teks ringkas, kemudian simbol-simbol atau ikon, dan bisa juga berupa angka-angka. Dan jangan lupa untuk infografik sendiri itu berupa visual atau grafis sehingga mudah dibaca ya adik-adik. Nah, selanjutnya, ternyata untuk memahami informasi yang ada di dalam infografik, ada nih teknik membaca, yaitu teknik membaca cepat. Jadi, teknik membaca cepat itu dilakukan untuk mengefektifkan waktu membaca, sekaligus untuk memahami bacaan atau informasi dalam bacaan dengan baik. Nah, berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, menyebutkan bahwa secara normalnya orang dewasa ternyata mampu mencapai kecepatan membaca 200 hingga 250 kata per menitnya. Nah, adik-adik diharapkan mampu lebih dari itu. Adik-adik diharapkan mampu mencapai kecepatan 300 kata per menit. Ya, ingat ya, jadi kalau orang dewasa secara normalnya itu bisa mencapai 200 hingga 250 kata per menitnya. Nah, kemudian adik-adik diharapkan bisa juga melebihi dari ini, yaitu kecepatan 300 kata per menit. Oke. Nah, untuk teknik membaca cepat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik membaca sekilas atau biasa disebut dengan skimming. Yang kedua ada disebut dengan teknik membaca memindai atau disebut juga dengan scanning. Jadi teknik membaca memindai atau scanning dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum dari sebuah teks atau dari teks. Nah, gambaran umum dimaksud adalah garis besarnya saja. Ya, kalau membaca sekilas. Nah, berbeda dengan membaca memindai atau tadi scanning, dia itu dilakukan untuk mendapatkan informasi tertentu saja dalam tulisan atau bisa disebut juga dengan informasi kunci saja yang dicari. Nah, ini tadi untuk mendapatkan gambaran umum. Sedangkan membaca memindai untuk mendapatkan informasi tertentu saja. Nah, itu ya kalau membaca cepat tadi mengefektifkan waktu. Nah, untuk penerapannya, ayo kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk yang pertama tadi, teknik membaca cepat, langkah pertama yang dilakukan adalah menghindari pengucapan atau dengan kata lain, kita harus membaca informasinya dalam hati saja.
Nah, supaya apa tadi? Supaya mengefektifkan waktu. Nah, langkah kedua, mendengar setiap kata di kepala saat kalian membacanya. Nah, kenapa teknik membaca cepat dimungkinkan? Karena dengan membaca cepat, seseorang dapat memahami makna dan mengingatnya tanpa perlu membacanya. Itu ya, kalau teknik membaca cepat. Nah, tadi ada dua bagian lagi dari teknik membaca cepat, yaitu teknik membaca sekilas. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu memahami topik atau tulisan, topik tulisan atau temanya. Atau biasa juga kita sebut dengan pokok pembahasan yang dibahas dalam teks. Nah, topik ini dapat dipahami melalui judulnya. Apa sih judulnya misalnya? Kemudian yang kedua, dengan membaca teras tulisan atau paragraf awal tulisan yang memuat informasi adik Simba. Nah, jadi yang kedua ini membaca teras tulisannya atau yang memuat adik Simba. Nah, untuk adik Simba sendiri, ini pertanyaannya apa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Mengapa dan bagaimana. Ini ya untuk pertanyaan adik Simba. Nah, apa menanyakan tentang temanya, apa tadi yang dibahas, kemudian ada di mana, menanyakan tentang tempat atau lokasi yang ada di dalam teks. Kapan waktunya, terus mengapa menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa misalnya, kemudian bagaimana yang menanyakan mengenai prosesnya atau bagaimana kejadiannya. Kemudian, teknik membaca sekilas ternyata memiliki kegunaan adik-adik. Yang pertama, yaitu untuk mengenali topik bacaan. Ini manfaat yang pertama. Yang kedua, mengetahui pendapat atau pandangan atau misalnya argumennya orang atau opininya. Kemudian yang ketiga, memperoleh informasi penting yang dibutuhkan. Jadi hanya informasi pentingnya saja. Kemudian selanjutnya adalah memahami organisasi penulisan, sistematikanya bagaimana, dan alurnya atau jalannya bagaimana. Nah, yang terakhir untuk menyegarkan kembali ingatan adik-adik tentang hal yang pernah adik-adik baca sebelumnya. Itu ya untuk membaca sekilas. Nah, kita next ke teknik membaca memindai atau disebut juga dengan scanning. Nah, ini yang ketiga, teknik membaca scanning atau memindai. Nah, caranya dilakukan dengan melompati atau mengabaikan bagian-bagian tertentu dari tulisan atau bacaan. Jadi, langkahnya yaitu dengan melompati bagian tertentu. Ya, kita lompat ya, dengan cara membaca melompat. Nah, bagian-bagian apa sih yang harus diabaikan? Nah, bagian-bagian ini yang pertama ada bagian yang sudah diketahui sebelumnya, yang kedua ada bagian yang tidak penting atau tidak diperlukan lagi, kemudian yang ketiga bagian yang hanya berupa contoh atau ilustrasi, ini juga sudah tidak perlu kita baca ya, kita lompati saja di bagian yang penting. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu bagian yang merupakan pengulangan, artinya sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi kita tidak perlu lagi membacanya supaya kita dapat mendapatkan informasi tertentunya saja, informasi yang kita betul-betul cari. Itu ya untuk teknik membaca memindai. Jadi ini ya harus diingat bagian-bagian yang harus dihilangkan atau diabaikan ketika membaca memindai. Okay, next. Nah, ini boleh dilihat, ini ada contoh dari infografik tokoh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Nah, ini contoh infografik tokoh
Hanya saja ini infografiknya hanya memuat 3 ya. Ada identitasnya yang pertama dan ada keluarga, mengenai keluarganya, dan ada 11 program unggulannya. Jadi hanya 3 di sini yang dicantumkan. Mungkin di beberapa infografik lain ada yang lengkap ya. Oke, ini hanya sekadar contoh ya, adik-adik. Oke, bisa dilihat di sini sudah dalam bentuk gambar atau visual. Ini ada tokohnya, ada gambarnya, kemudian ada poin-poinnya, dipoin-poinkan supaya mudah dibaca, mudah kita mendapatkan informasinya. Nah, kemudian coba kita contoh soalnya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Di mana dan kapan Prabowo Subianto dilahirkan? Ada kata di mana yang menanyakan tentang lokasi dan ada menanyakan kapan, menanyakan tentang waktu Prabowo dilahirkan. Nah, kalau begini pertanyaannya ya gampang. Adik-adik langsung saja ingat kata kuncinya. Oh, kapan dia lahir? Nah, kita kembali. Ini. Oke, kita kembali tadi. Pertanyaannya adalah di mana dan kapan Prabowo dilahirkan. Nah, di sini ada tempat, yaitu DKI Jakarta, 17 Oktober 1951. Ya, ini ya jawabannya. Nih. Oke, DKI Jakarta pada 17 Oktober 1951. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa saja sih program unggulan dari Prabowo Subianto? Nah, ini sudah jelas ya, kata kuncinya itu program unggulan. Nah, bisa dilihat pada slide sebelumnya. Wah, ini ada 11 program unggulan dari Prabowo Subianto. Nah, ini semua yang mencakup pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang kedua ya, adik-adik. Jadi, seperti itu untuk menjawab bagaimana informasi yang ada di infografik toko. Cukup kalian ingat kata kuncinya atau langsung saja di pertanyaannya di mana dan kapan. Yang tadi yang memuat adik Simba, kemudian apa saja ini. Jadi kalian bisa langsung dapat jawabannya tanpa perlu membaca keserlaukan. Oke, untuk selengkapnya, untuk menambah wawasan adik-adik, memperkuat pengetahuan adik-adik, boleh nanti dikerjakan soalnya yang sudah disediakan pada room yang ada ya. Nah, untuk pertemuan kita pada materi infografik toko cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.